Selamat datang di Bengkel Day. Hari ini kita mau coba servis pedal. Sebenarnya nggak ada yang rusak sih dari pedal ini, nggak ada oblak. Udah setahun lebih saya punya pedal ini, belum pernah diservis sama sekali. Ya pokoknya kita coba refresh, kita coba servis, maintenance. Bisa kita bersihin, kita grease ulang supaya lebih fresh gitu dalamnya. Dan kondisi pedalnya juga lebih awet. Karena saya cukup suka nih dengan pedal ini. Mari kita mulai. Apa aja yang kira-kira alat yang dibutuhin. Kunci L ukuran 6 mili, kunci shock ini ukuran 9 mili, kain lap sama isopropyl alkohol. Ini suntikan udah saya isi dengan grease. Grease yang saya pakai itu merek Lucas Oil. Sebenarnya bisa pakai grease apa aja, cuman yang saya pakai Lucas Oil ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakuin itu ngebuka end cap dari bagian sini. Kita putar melawan arah jarum jam. Oke, nah ini ada ya end cap yang kedua. Sama dengan kunci 6 mili juga. Kita bongkar seperti ini juga sama. Kalau kita lihat sih secara fisik bentuknya sama ya. Perbedaannya hanya di warna. Untuk pedal ini kita bisa pilih nanti yang tampak luarnya mau warna hitam atau mau warna silver. Di dalamnya ini ada mur. Oke, kita masukin situ. Lalu sebelah sini kita tahan dengan kunci 6 mili tadi. Oke. Sekarang kita putar melawan arah jarum jam. Dan di sini spindle-nya. Kita cek dulu. Masih ada grease-nya cukup banyak. Warnanya pun warna hijau sama hampir mirip dengan grease saya. Ini karetnya kita buka. Nah, di dalam ini masih ada bearingnya. Gitu. Jadi cara ngeluarin bearingnya sih gampang. Kita dorong dari bagian sini. Dari bagian pangkalnya ya. Nah, tuh. Oke. Lanjut kita bersihkan selongsong dari pedal ini. Kita semprot dulu dengan isopropyl alkohol. Kita masukin sambil ditusuk. Nah, begini. Oke, udah kelihatan cukup bersih. Kita bersihin parts-parts yang lain. Dan yang terakhir kita coba cek dulu kondisi bearingnya. Jadi coba kita putar. Apakah dia terasa ada resistensi atau terasa gerdek gitu, keradakan. Tapi dari sejauh yang saya rasain ini masih cukup lancar. Kalau rusak ya terpaksa harus ganti baru. Jadi kita bersihin aja excess grease-nya untuk supaya kita bisa kasih grease yang baru. Tapi untuk sisi luarnya aja. Jadi jangan langsung disemprot ke grease-nya ya. Takutnya isopropyl alkoholnya malah meresap ke dalam grease-nya. Luarnya saja. Ya. Oke, sebelum merakit ulang, kita kasih grease dulu dengan menggunakan jarum suntik, bukan jarum ya, menggunakan syringe ini menurut saya lebih enak karena kita bisa lebih mengatur jumlah, intensitas atau kapasitas grease yang kita butuhin. Karena nggak perlu juga sebenarnya grease itu sampai meluap gitu ya. Lalu saya ratakan aja dengan tangan, khususnya di bagian ujung bearing ini. Kita masukkan dari sisi pangkal. Sorry. Lupa. Harusnya ada. Kita masukin ininya dulu. Karetnya dulu. Untuk mencegah ada kotoran masuk. Kita masukin bearingnya. Kita kasih sedikit grease di bearingnya. Nah, seperti itu. Dari dua sisi. Kita cemplungin satu. Plung.
Kita bantu dengan kunci L. Ya, masuk. Sekarang bearing yang kedua. Karena ada 2 bearing, maka pedal ini menggunakan konstruksi double bearing. Fungsi grease ini selain melumasi, ada fitur waterproofing. Masukin. Dah. Kalau mur ini sebenarnya nggak perlu di grease, karena ini sudah ada di dalamnya, udah ada kelihatan excess grease-nya. Kekuatannya nggak perlu terlalu kenceng, asal dia sampai tight udah cukup. Spindle ini masih ada slack, walaupun tadi murnya kita udah pasang dengan kenceng ya, karena kita belum pasang si end cap yang pertama. Jadi end cap yang pertama ini fungsinya menahan posisi spindlenya rapat. Sebelum kita pasang, kita kasih grease dulu. Sejauh. Nah, udah sedikit terada kenceng. Kita cek spindlenya udah cukup tight. Kencengin sedikit, tapi jangan sampai over ya. Sedikit aja cukup. Nah, supaya spindlenya nggak lari kemana-mana. Kalau yang tadi kan end cap pertama tadi supaya murnya nggak keluar gitu. Kalau yang kedua ini supaya si end cap yang pertama tadi nggak longgar. Kita putar dulu dengan tangan supaya dratnya nggak rusak. Jangan sampai terjadi cross thread gitu. Sama ini juga jangan terlalu kencang. Nah, kita bersihin yang ada di sini. Yang ada di sini juga. Sekarang the moment of truth, kita bandingkan. Ini pedal yang belum kita servis, ini pedal yang sudah diservis. Pedal yang belum diservis, coba kita putar. Bandingkan dengan pedal yang sudah kita servis. Dia lebih loncer ternyata, benar. Putarannya pun di tangan saya terasa enteng gitu, dibandingkan yang belum kita servis ini. Sebenarnya grease-nya masih ada, masih bagus. Tapi ketika kita bongkar, kita bersihin, kita grease ulang, ternyata terasa banget. Dia lebih loncer. Kalau bisa umurnya lebih panjang, lebih awet, artinya lebih irit. Walaupun misalnya harganya mahal, tapi nggak dirawat dan cepat rusak, jadinya rugi. Jadi investasi kita di persepedahan juga penting supaya nilai investasinya menguntungkan buat kita. Mudah-mudahan video ini juga menguntungkan buat kalian. Kalau ada pertanyaan atau ada metode yang buat kalian lebih efektif, silakan tulis di kolom komentar aja ya. Sekarang saya lanjut untuk servis pedal yang kedua ini. Caranya masih sama sih kayak tadi. Kita sudahi saja. I'll see you in the next video.